Hindia yang terjajah, pemuda tidak lahir dari kemarahan semata. Tahun-tahun ini, pemuda Jawa berkumpul bukan untuk melawan dengan senjata, melainkan untuk menjaga jati diri melalui pendidikan dan kebudayaan. Mereka menamai dirinya Jong Java, sebuah organisasi pemuda agar budaya Jawa tidak hilang dan pemudanya tidak lupa siapa dirinya. Namun, seiring zaman bergerak dan tekanan kian terasa, sebuah pertanyaan mulai berbisik di antara mereka. Apakah pemuda akan terus berjalan dalam lingkarannya sendiri, atau mulai menoleh pada kemungkinan yang lebih besar? Mari kita membahas terkait rapat kemarin. Boleh. Mari. Kita semua ini jangan lupakan tujuan awal kita. Tujuan awal kita tidak pernah berubah, tapi dunia di luar sudah mulai bergerak. Kita harus mengikuti. Sarmidi, penjajahan sudah lama menjadikan hidup kita politik. Kita hanya berpura-pura tidak melihatnya. Dan kau sendiri ingin membawa Jong Java ke dalam arus radikalisme, dilarang dan juga dibubarkan? Aku ingin Jong Java dikenal sebagai bagian dari kelahiran bangsa, bukan catatan kaki sejarah saja. Kami sudah mendengarkan perdebatan kalian sejak dari tadi. Kalian bicara soal jati diri, tapi kalian lupa akan satu hal. Jati diri tidak diwarisi, tetapi dibentuk. Meskipun kalian mengerti apa yang kami bicarakan, tapi kalian para wanita sendiri tidak akan mengerti bagaimana resiko yang akan kami hadapi. Oleh karena itu, kami mengerti resikonya. Kami menuntut keberanian. Jika para laki-laki saja tidak berani melangkah maju, lalu siapa yang akan memulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat Jong Java saya mulai. Semoga rapat hari ini dapat memberikan terang pada organisasi kami dan tidak hanya memberi gema kata-kata. Agenda pada hari ini yaitu membahas bagaimana perjuangan Jong Java ke depannya di tengah perubahan zaman. Pertanyaannya, apakah Jong Java akan tetap menjadi organisasi kedaerahan ataukah kita akan mulai membuka diri kepada organisasi pemuda yang lain? Saudara-saudara sekalian, sejak Jong Java pertama kali didirikan, kita sudah berjuang untuk mencerdaskan pemuda Jawa dengan budaya, bahasa, dan pendidikan. Itu merupakan perjuangan yang sangat mulia. Namun sekarang saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian, apakah itu cukup saat rakyat kita dirampas, tanah kita juga dirampas, dan suara kita juga dibungkam? Cukup atau tidak, itu bukan alasan kita untuk melupakan jati diri kita. Jong Java sendiri didirikan untuk menjaga kebudayaan Jawa agar tidak ditelan oleh waktu. Aku tidak mengajak kita untuk meninggalkan budaya, tetapi aku mengajak kita untuk menggunakannya sebagai kekuatan, bukan dinding. Penjajahan tidak memilih korban berdasarkan suku, tetapi semua yang dijajah adalah korban, baik Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, maupun Papua. Lantas mengapa perjuangan kita harus terpecah? Karena persatuan yang tergesa-gesa akan menghilangkan akar itu. Jika kita melebur, apa yang tersisa dari Jawa ini sendiri? Yang tersisa adalah martabat. Budaya yang hidup, bukan yang disembunyikan dalam ketakutan. Tenang saudaraku. Kita di sini bukan untuk saling menjatuhkan. Kita di sini mencari sebuah jalan, bukan mencari sebuah pemenang. Maaf saudara, saya mengganggu rapat ini. Saya tahu ini ruangan Jong Java, namun setelah mendengar kegelisahan yang kalian bahas, itu adalah kegelisahan kami juga. Hei, kami tidak mengundang organisasi lain selain Jong Java di sini.
Saya datang bukan membawa undangan, melainkan pertanyaan. Sampai kapan kita berdiri sendiri, sedangkan rantai yang mengikat kita itu sama? Bung, Indonesia itu ada istilah asing dan tidak lahir dari tanah Jawa ini. Itu benar, Bung. Tapi penjajahan juga tidak lahir dari tanah Jawa. Dan mereka tetap menindas kita. Kami dari Sumatera dan Sulawesi dan daerah lain tidak datang untuk menghapus Jawa. Kami datang karena perjuangan ini tidak akan lengkap bila tidak ada Jawa. Kami tidak ingin kalian hilang. Kami ingin kita berdiri bersama. Indonesia bukan penghapusan identitas. Ia adalah rumah besar, tempat semua budaya berdiri sejajar. Jika kita menganggap diri kita bagian kecil, maka penjajah akan terus memperlakukan kita demikian. Diskusi yang cukup serius, sampai saya hampir lupa bahwa kalian adalah organisasi pemuda. Topik persatuan biasanya menarik perhatian pemerintah. Kami di sini berkumpul hanya untuk membahas masa depan pendidikan dan budaya Jawa saja. Namun, kalian seringkali membahas persatuan. Bukankah itu awal dari permasalahan yang besar? Masalah bagi siapa? Bagi yang tertindas atau yang menindas? Hati-hati dalam berbicara, wahai pemuda Jawa. Pemerintah di sini memiliki wewenang untuk membubarkan organisasi pemuda yang dianggap membahayakan ketertiban. Kalian mungkin bisa membubarkan Jong Java kapan saja, tapi kalian tidak akan bisa membubarkan semangat akan kesatuan. Kami hanya mengingatkan, masa depan organisasi pemuda kalian hari ini bergantung pada pilihan saya. Aku tidak malu mengakuinya, Bung. Aku hanya takut jika Jong Java akan kehilangan jati dirinya. Dan pada suatu hari hanya akan meninggalkan nama. Saya setuju. Kita ini didirikan untuk Jawa, untuk adat, untuk budaya, bahasa. Jika semua itu hilang, apa pembeda kita dari organisasi lainnya? Ingatlah bahwa pembeda itu bukan dari tembok yang kita bangun, melainkan pada nilai yang kita bawa. Mudah bagimu berkata seperti itu, Bung. Tapi secara penuh dengan budaya yang hilang. Karena mereka merasa cukup kuat untuk dibagi. Dan secara penuh dengan bangsa-bangsa yang hancur karena mereka menolak untuk bersatu. Saya mencintai Jawa dan saya ingin tanah ini merdeka. Saudara-saudara, ibu dan saya, perwakilan suara perempuan turut berbicara. Kami, Jong Putri, dibesarkan dengan cara yang sama, mencintai Jawa, menjaga adat, dan menghormati leluhur. Namun, kami juga diajarkan untuk melihat luka yang sama di tubuh bangsa ini, luka yang tidak mengenal perbedaan suku. Apakah Jong Putri juga rela kehilangan namanya? Jika Jong Java harus bubarkan, agar pemuda Jawa tidak ingin berdiri lagi, maka itu bukan kematian, melainkan kelahiran dalam bentuk yang lebih besar. Kau bicara seolah pembubaran itu adalah hal yang gampang. Tidak, kami juga menangis memikirkannya. Tapi lebih menyakitkan jika melihat pemuda berdiri bersuara lantang, namun diam saat bangsanya diinjak. Saudara-saudara, saya minta kalian tidak untuk melupakan Jawa. Tetapi saya meminta kalian untuk mempercayai organisasi pemuda Jawa ini cukup kuat untuk bisa berdiri sejajar. Jika nama membuat kita berhenti melangkah, maka nama itu lebih baik dilupakan. Lebih baik aku kehilangan nama hari ini daripada kehilangan masa depan kita selamanya. Aku hanya tidak ingin organisasi Jong Java ini dibubarkan. Baik, saya akan segera mendiskusikannya bersama rekan-rekan saya yang lain. Baiklah,
jika Jong Java harus berakhir pada hari ini. Jarno wis, itu demi sesuatu yang lebih besar daripada kita. Bangsa itu gak wae tekan kenyamanan, tapi keberanian lu kabeh iki sing bakal jadi siji. Jika kita harus bubar dan kita tidak bisa mencegahnya, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa tentang hal ini. Tak kusangka kita akan bubar dan terpecah seperti ini. Andai saja kita bisa mengerti satu sama lain. Tidak masalah, jika memang ini yang paling terbaik, ya sudahlah, daripada kita memaksakan kehendak lalu tidak sejalan. Kalau begitu, kita harus melangkah dengan kepercayaan dan pandangan kita sendiri-sendiri. Lakukanlah apa yang kalian anggap benar masing-masing. Kita semua memiliki keyakinan masing-masing dan sesuatu yang kita anggap benar. Marilah kita berharap untuk yang terbaik ke depannya. Sejarah tidak selalu mencatat tentang keberhasilan, namun ia selalu mengingat bagaimana keberanian mereka yang memilih dan berjuang untuk persatuan. Pemuda adalah nadi bangsa. Pemuda yang mencoba untuk mencerdaskan bangsa dari keterpurukan dan ketimpangan. Meskipun rapat Jong Java berakhir dibubarkan, namun sejarah selalu mencatat bagaimana perjuangan mereka dalam mencerdaskan bangsa melalui organisasi pemuda.